Perkenalkan, nama saya Petronella Yuningsi Jawa dari kelas KPN 19B, NIM 14201190058R, S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Baik, di sini mata kuliah tentang statistik. Modul 5, pendugaan parameter. Pendugaan parameter akan membahas tentang populasi dan sampel. Cara menduga yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval, pendugaan parameter populasi dengan sampel besar dan kecil. Materi yang disajikan pada bab ini meliputi populasi dan sampel, cara menduga yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval, pendugaan parameter populasi dengan sampel besar dan kecil. Standar kompetensi. Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pendugaan parameter. Kompetensi dasar, penyediaan, uraian isi. Masuk pada pendugaan titik. Dalam melakukan pendugaan ada dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Bila nilai parameter data dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi, maka disebut pendugaan titik. Masuk pada pendugaan interval. Bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta berada dalam suatu interval sehingga dapat digunakan sebagai berikut. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Penaksiran dilakukan di antara dua nilai estimasi, ada batas bawah dan batas atas berdasarkan interval kepercayaan tertentu. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka penaksiran presisi semakin rapat. Yang pertama, pendugaan parameter. Pendugaan parameter proporsi. Pendugaan parameter beda dua rata-rata. Pendugaan parameter beda dua proporsi. Kita masuk pada hipotesis. Pada bab ini, hipotesis akan membahas tentang pengertian hipotesis dan prinsip pengujiannya. Bentuk uji hipotesis, identifikasi kesalahan pengambilan keputusan, tingkat kemaknaan dalam pengujian hipotesis, serta jenis-jenis pengujian hipotesis. Relevansi materi yang disajikan pada bab ini meliputi pengertian hipotesis dan prinsip pengujiannya. Kompetensi, standar kompetensi, kompetensi dasar, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, sementara tesis pernyataan atau dugaan. Karena merupakan pernyataan sementara, maka hipotesis terus diuji kebenarannya. Arah dan bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif dapat menentukan arah uji statistik, yaitu satu arah.
one tile atau dua arah, two tile. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kesalahan tipe. Yang kedua, kesalahan tipe 2. Yang berikut, menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan atau sering disebut nilai A merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, terapkan dulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, apakah termasuk uji 1 arah atau uji 2 arah. Yang kedua, tetapkan taraf nyata data yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan atau penerimaan. Berikut, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Simpulkan tolak HO bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada di daerah penolakan HO bila mana ZH, ZA, jenis uji hipotesis. Menguji beda min satu sampel. Uji beda dua rata-rata untuk sampel kecil. Uji beda dua rata-rata untuk sampel besar. Atau N lebih besar dari 30.